Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1086 sampai bab 1090. Ini memalukan baginya. Sejak usianya beranjak dewasa, ia telah kokoh menduduki posisi wanita tercantik di ibu kota. Benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan bagi seorang wanita, membandingkannya dengan Jiang Yijun adalah kehormatan terbesar baginya. Anda dapat membandingkannya, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa Jiang Yijun tidak dapat membandingkannya. Kamu harus meminta maaf kepadaku atas Ye Junlin. Jiang Yijun menatapnya dan berkata dengan dingin. Tidak masuk akal. Konyol, aku belum pernah mendengar ada orang yang harus meminta maaf untuk hal seperti itu. Ye Junlin tertawa, pertama kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa saya harus meminta maaf karena membandingkannya. Ye Junlin, kamu tidak mengerti status Suster Yijun di ibu kota. Dia telah menjadi wanita tercantik selama hampir 10 tahun. Siapa yang berani membandingkannya? Kamu berani mengatakan bahwa dia tidak sebaik istrimu. Kamu adalah menghina Yijun, saudari Jun. Xia Xuan berkata dengan marah. Dia sebenarnya benar. Semua orang di ibu kota berpikir begitu. Namun di mata Ye Junlin, orang-orang ini hanyalah sekelompok orang gila. Minta maaf? Tidak mungkin. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi. Ye Junlin berbalik dan pergi. Berhenti? Haruskah aku melepaskanmu? Teriak Ling Tianlong, berhenti di depan Ye Junlin. Minta maaf? Segera, saya memerintahkan Anda untuk segera meminta maaf. Ling Tianlong hampir mengamuk dan tidak tahan lagi. Ye Junlin tersenyum, bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Kalau begitu jangan paksa aku menjadi kejam. Ling Tianlong mengepalkan tangannya erat-erat, mengeluarkan suara berderak. Sebagai putra dengan peringkat tertinggi kedua di ibu kota, tidak hanya super kuat di bidang lain, tetapi juga memiliki kekuatan yang dahsyat. Ling Tianlong telah berlatih seni bela diri sejak ia masih kecil, dan ia telah mahir dalam seni bela diri sejak ia masih kecil, dan dikatakan bahwa ia kebal. Peluru tidak dapat melukainya sama sekali. Melihat perang akan segera pecah, Jiang Yijun dengan cepat meredakannya. Oke, saya tahan dengan nada ini. Anda tidak perlu meminta maaf, tetapi Anda harus memutuskan pertunangan dan beri aku kebebasanku, memikirkan tujuan utama. Ling Tianlong juga tahan saja, selama pertunangan itu putus. Belum terlambat baginya untuk membalas dendam saat itu. Iya, cepat putuskan pertunangannya, desak yang lain. Kamu juga tahu kalau kamu di sini untuk memutuskan pertunangan, lalu kenapa kamu berbicara omong kosong begitu lama? Ye Junlin bertanya, ini, beberapa orang tampak malu. Jiang Yijun bereaksi paling cepat, kalau begitu putuskan pertunangan sesegera mungkin, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain di masa depan, kamu. Ingin memutuskan pertunangan sekarang? Aku khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Ye Junlin berkata dengan dingin, jika mereka baru saja berbicara baik-baik, bukankah itu akan merusak pertunangan? Ini bukan masalah besar, ini hanya usaha kecil. Tapi bagaimana dia bisa menahan sikap ini? Apa? Mereka semua tercengang dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Ini bajingan, dia bahkan tidak ingin memutuskan pertunangannya. Kamu? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak ingin memutuskan pertunangan? Jiang Yijun menjadi semakin yakin bahwa Ye Junlin akan menikahinya. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya, dari sorot matanya hingga tindakannya sekarang. Tapi bisakah orang seperti itu menarik perhatiannya? Bahkan dapat dikatakan bahwa penglihatan Jiang Yijun lebih tinggi dari langit. Misalnya, dia bahkan tidak memperhatikan 3 pemuda teratas di ibu kota. Dia merasa hanya pria muda dari beberapa keluarga terkenal yang layak untuknya, seperti Ye Chen. Ye Junlin menemaninya, cuma bercanda, hahaha. Benar saja, Ye Junlin, kami sudah memperkirakan apa yang akan kamu lakukan, katakan padaku. Apa syarat untuk membatalkan pertunangan? Tentu saja,
menikahi Yi Jun bukanlah suatu pilihan, Ling Tianlong bertanya. Semua orang mengetahuinya, Ye Junlin hanya punya dua alasan untuk tidak memutuskan pertunangan, menikahi Jiang Yi Jun atau memerasnya. Ya, tentu saja ada syaratnya, Ye Junlin tersenyum. Wajah semua orang berkedut. Tentu saja, kalian semua minta maaf padaku, minta maaf pada ibuku, dan kemudian aku akan memutuskan pertunangan. Apalagi jika kalian berlutut dan meminta maaf padaku. Ye Junlin menunjuk ke arah Ling Tianlong. Begitu kata-kata ini keluar, Jiang Yi Jun dan yang lainnya tercengang. Bukan pemerasan, sebenarnya permintaan maaf. Bagaimana mungkin meminta maaf? Mereka adalah wanita muda tertua di keluarga kerajaan. Bagaimana mereka bisa merendahkan diri untuk meminta maaf kepada seorang bajingan? Jangan bilang mereka benar. Kalaupun salah mereka tidak akan meminta maaf. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf, kamu hanya angan-angan. Jika aku berlutut dan meminta maaf, bisakah kamu menanggungnya? Ling Tianlong mencibir. Jiang Yi Jun mengatupkan bibirnya dan berkata dengan arogan dan dingin. Ye Junlin, kamu boleh meminta uang atau apapun. Selama kamu mengatakannya, kami akan memuaskanmu. Adapun permintaan maaf, itu tidak mungkin. Salah. Kenapa kita harus minta maaf? Apalagi kalau kita minta maaf, bukankah kita akan ditertawakan? Sikap Jiang Yi Jun tegas dan tidak mungkin meminta maaf. Benar, baiklah, karena kamu tidak menyadari kesalahanmu. Sepertinya kamu tidak bisa meminta maaf. Kalau begitu, jangan pernah berpikir untuk membatalkan pertunanganmu. Kapan kamu menyadari kesalahanmu, datanglah padaku lagi. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin berbalik dan memasuki villa. Ling Tianlong hendak menghentikannya, menabrak. Namun mereka melihat sosok-sosok muncul di sekitar mereka, mengelilingi mereka. Sudahkah Anda bertanya kepada kami apakah Anda berani menimbulkan masalah di Jiangbei? Setidaknya ada ratusan orang di sekitar. Ling Tianlong hendak marah ketika Jiang Yi Jun menariknya kembali. Yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan damai. Ayo kembali dan diskusikan dulu. Jiang Yi Jun tidak ingin masalah ini meningkat. Bagaimana jika klan Ye di ibu kota menyalahkannya? Apakah kamu hanya akan menanggungnya seperti ini? Saya tidak menerimanya. Ling Tianlong panik. Setelah mereka kembali, mereka mendiskusikannya bersama. Kami minta maaf, tapi kuncinya di mana kesalahan kami? Semua orang terlihat bingung. Biasanya mereka terbiasa mendominasi dan sombong. Beginilah cara Anda memperlakukan orang lain. Tidak pernah merasa ada yang salah. Lagi pula, semua orang harus merendahkan diri saat melihatnya. Jadi tidak masalah jika mereka memiliki sikap yang kuat. Semua orang berpikir lama dan tidak tahu di mana kesalahan mereka. Pada saat ini, Jiang Yi Jun tiba-tiba berkata, apakah Ye Junlin menganggap sikap kita terhadapnya terlalu kasar? Pernahkah kamu berbicara kasar kepada ibunya sebelumnya? Setelah pengingat Jiang Yi Jun, semua orang bereaksi. Itu benar, kami memang membunuh ibunya sebelumnya. Tapi apa yang kami katakan itu benar. Ibunya yang sendirian menghancurkanmu, saudari Yi Jun. Lalu, aku mati. Sekalipun mereka tahu apa yang membuat Ye Junlin marah, mereka tetap merasa bahwa dia benar. Kamu hanya meminta kami untuk meminta maaf atas hal kecil ini. Apakah orang ini sengaja mencoba mempermalukan kami? Dia masih ingin aku berlutut dan meminta maaf? Tidak mungkin. Ling Tianlong tampak menyendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xia Xuan bertanya. Meminta mereka untuk meminta maaf sama tidak nyamannya dengan memakan seekor lalat. Mereka yang berstatus tinggi meminta maaf kepada bajingan. Jika tersiar kabar, bagaimana mereka bisa tetap nongkrong di kalangan ibu kota di kemudian hari? Dengarkan aku akan menangkap bajingan ini sebentar lagi. Paksa dia untuk membatalkan pertunangan, jangan khawatir. Yi Jun, masalah ini sangat sederhana, jangan terlalu merepotkan. Ling Tianlong mencibir. Jiang Yi Jun tidak punya pilihan selain setuju. Ini tengah malam, Ling Tianlong memimpin para ahli di luar area villa. Jiang Yi Jun dan yang lainnya sedang menunggu di luar. Jangan khawatir Yi Jun, ini masalah sepele, saya tidak menganggap serius Jiangbei. Setelah Ling Tianlong selesai berbicara,
dia memimpin anak buahnya untuk menangkap Ye Junlin ketika telepon berdering. Setelah Ling Tianlong menjawab telepon, ternyata Ye Chen yang menelepon. "Halo, Tuan Ye." Ling Tianlong yang arogan segera tampak seperti orang yang berbeda, mengangguk dan membungkuk dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Tidak peduli seberapa kuat keluarganya, mereka tetaplah semut di depan keluarga Ye. "Aku dengar kamu ingin berurusan dengan Ye Junlin." Suara Ye Chen dingin. Aku. Ling Tianlong ragu-ragu sejenak, lalu mengakui. "Aku tahu kamu menyukai Jiang Yijun, dan kamu memutuskan pertunangan dengan Jiang Yijun, tapi semuanya harus ditangani dengan damai, mengerti? Ye Junlin adalah bajingan, tapi dia ada hubungannya dengan keluarga Yeku. Kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan. Itu adalah memukuli wajah keluarga Ye. Apakah kamu mengerti?" Ye Chen memperingatkan. Saat ini, Ling Tianlong sudah berkeringat dingin. Untungnya itu adalah langkah yang lambat. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi sekarang. Dia belum pernah mempertimbangkan ini sebelumnya. Bagaimana dengan Ye Junlin? Namun karena taruhan universal, semua orang di dunia tahu tentang hubungannya dengan Ye Lingtian. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang keterlaluan, dia akan sangat membenci keluarga Ye. Tindakan sederhana mungkin menyebabkan keluarga Ling musnah. Dimengerti, Tuan Ye. Ling Tianlong menarik napas dalam-dalam. "Ada apa?" Semua orang memandang Ling Tianlong dengan bingung, dan wajahnya menjadi pucat. "Ye Junlin tidak bisa bergerak, kita harus mencari cara lain untuk menyelesaikannya." Ling Tianlong memberitahu semua orang peringatan Ye Chen. "Apa yang harus saya lakukan? Apakah tidak ada yang tersisa selain permintaan maaf?" Semua orang tampak tak berdaya. Keesokan harinya, Ye Junlin merawat Li Ziran dengan normal. Mengenai masalah ini, dia hampir melupakannya. Lagi pula, sekelompok orang yang tidak relevan tidak layak untuk dipedulikan. Saat ini, Jiang Yijun dan partainya menemukannya lagi. Apakah kamu menyadari kesalahanmu?" tanya Ye Junlin. Sikap Jiang Yijun kali ini jauh lebih lembut dan mengangguk. "Baiklah, kami menyadari kesalahan kami. Tuan Ye ada di sini, saya minta maaf kepada Anda dan ibumu. Kami memiliki sikap buruk sebelumnya dan meminta maaf." Secara berurutan untuk memutuskan pertunangan dan mendapatkan kembali kebebasannya, Jiang Yijun mempertaruhkan nyawanya. "Bersabarlah, perlakukan saja seperti memakan lalat." Yang lain juga dengan enggan meminta maaf. Akan sangat memalukan bagi mereka untuk meminta maaf kepada Ye Junlin. Mereka berjuang keras untuk memutuskan pertunangan Jiang Yijun. Bahkan Ling Tianlong berbisik, "Maaf, saya memiliki sikap buruk sebelumnya." "Apa katamu? Suaramu terlalu lembut," kata Ye Junlin. "Maafkan aku." Ling Tianlong tertegun sejenak, lalu meninggikan suaranya. Ye Junlin tersenyum. "Sepertinya kamu benar-benar menyadari kesalahanmu." Wajah Jiang Yijun berbinar dan langsung bertanya, "Jadi, kamu bersedia memutuskan pertunangan?" "Tentu saja kamu bisa memutuskan pertunangan, tapi permintaan maafmu tetap ada tidak cukup." Ye Junlin berkata dengan dingin, Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Kami semua telah meminta maaf." Jiang Yijun merasa cemas. Mata Ye Junlin tertuju pada Ling Tianlong. "Apakah aku menyuruhnya berlutut dan meminta maaf?" "Kamu?" Ling Tianlong sangat marah. Awalnya, meminta maaf kepada bajingan ini akan menjadi hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Minta dia berlutut dan meminta maaf kepada Ye Junlin. Hal yang mustahil. Jika dia berlutut dan meminta maaf, aku akan segera memutuskan pertunangannya. Setelah mendengar jawaban tegas Ye Junlin, Jiang Yijun dan yang lainnya memandang Ling Tianlong secara bersamaan. "Bagaimana aku bisa berlutut padanya, Yijun? Itu tidak baik." Ling Tianlong menatap Ye Junlin lagi. "Nak, tolong ubah kondisinya, aku berjanji akan menyetujuimu." "Tidak, aku hanya ingin kamu memberiku berlutut dan minta maaf." Ye Junlin tegas. Ling Tianlong sangat ingin membunuh Ye Junlin saat itu juga. Tapi memikirkan pengingat Ye Chen, dia masih menahan diri. "Saudara Tianlong,
Tolong bantu saya kali ini, saya benar-benar tidak ingin pertunangan ini merugikan saya lagi. Jiang Yijun memohon. Ling Tianlong ragu-ragu selama 5 menit sebelum menarik napas dalam-dalam dan setuju. Oke, izinkan saya membantu Anda. Ling Tianlong berlutut di depan Ye Junlin dengan keras dan berkata dengan keras, Tuan Ye, saya salah, saya minta maaf kepada Anda dan meminta Anda memaafkan kami. Berlutut ini melambangkan Ling martabat Tianlong mereka telah diinjak-injak. Itu setara dengan Ye Junlin yang menginjak wajahnya. Namun demi wanita yang dicintainya, dia menanggungnya. Ya, cukup banyak dengan mengatakan itu, Ye Junlin mengeluarkan kontrak pertunangan dan merobeknya di depan Jiang Yijun. Jiang Yijun, dengarkan. Mulai sekarang, hubungan bayi kita putus. Aku tidak punya hubungan denganmu lagi. Aku harap kamu tidak menggangguku lagi, Ye. Junlin berkata dengan dingin. Hah? Jiang Yijun tertegun. Bukankah seharusnya dia yang mengatakan ini? Mengapa Ye Junlin mengatakannya? Jangan khawatir. Saya tidak akan mengganggumu, karena kamu tidak memiliki kualifikasi. Jiang Yijun berkata dengan arogan, ya, saya pikir ini adalah celah terbesar dalam sejarah ciuman bayi, tidak ada. Kamu dan saudari Yijun seperti katak yang mencoba makan daging angsa. Xia Xuan dan yang lainnya berteriak. Jiang Yijun mencibir, Ye Junlin, kamu bilang aku tidak sebaik istrimu, tapi aku ingin melihat di mana aku lebih rendah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat wanita yang lebih baik dariku. Dia khawatir sekarang. Pertunangan, sekarang setelah pertunangannya putus, dia tidak berani mengatakan apapun. Ya, benar, jangan bilang aku sudah menikah sekarang. Bahkan sebelum aku menikah, antara kamu dan Ziran, aku akan memilih Ziran, karena dia lebih baik darimu, kata Ye Junlin. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keheningan selama beberapa detik. Jiang Yijun tampak tidak percaya. Dalam hati Ye Junlin, wanita tercantiknya sebenarnya tidak sebaik istrinya. Apakah ini sebabnya kamu bersedia memutuskan pertunangan? Jiang Yijun bertanya dengan dingin. Ya, itu benar. Kamu akan menyesal, ketika kamu tiba di ibu kota. Kamu akan mengerti bahwa kamu membuat keputusan yang sangat salah. Kamu akan menyesal memilih dia daripada aku. Jiang Yijun meraung. Kali ini ketika dia datang ke Jiangbei, dia tampil tanpa riasan. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya sederhana, dan dia tidak berdandan sama sekali. Sangat sederhana, tujuannya adalah untuk mencegah Ye Junlin mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang dirinya. Siapa yang tahu akan seperti ini? Tapi sekarang Ye Junlin memutuskan pertunangannya. Dia merasa tidak seimbang. Dia bahkan ingin membiarkan Ye Junlin memilihnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa kalah dari Li Ziran. Hari itu ketika kamu datang ke ibu kota, aku akan tampil dalam penampilanku yang paling cantik. Maka kamu akan tahu apa artinya menjadi memukau. Kamu akan malu dengan apa yang kamu katakan hari ini. Jiang Yijun telah merencanakannya. Lain kali, dia akan mengemas tiketnya dengan indah dan berdiri di atas daun, di depan Raja Lin. Biarkan dia menyesalinya. Tidak perlu Yijun, aku akan membuatnya menyesal sekarang. Ling Tianlong tidak tahan lagi. Dia memandang Ye Junlin dengan tatapan membunuh. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia sendiri bisa dipermalukan, bahkan berlutut di depan Ye Junlin. Tapi saya tidak tahan. Jiang Yijun dibatalkan. Dia dipenuhi dengan momentum yang menggelegar dan menekan ke arah Ye Junlin selangkah demi selangkah. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia ingin membunuh Ye Junlin. Tianlong, Jiang Yijun dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tamparan keras terdengar. Semua orang bingung. Bahkan Ling Tianlong pun bingung, karena Ling Tianlong lah yang dipukuli. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ling Tianlong sendiri tidak bereaksi. Kamu berani memukulku? Ling Tianlong menatap Ye Junlin. Ye Junlin membuka busurnya dari kiri ke kanan dan menamparkan wajah Ling Tianlong dengan keras beberapa kali berturut-turut. Semua orang tercengang. Jika Anda benar-benar berani mengambil tindakan, segera,
Wajah Ling Tianlong bengkak seperti kepala babi, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia berdiri di depan Ye Junlin, terengah-engah. Gelombang kemarahan terpancar dari dirinya. Aku akan membunuhmu. Ling Tianlong sama gilanya dengan tekadnya untuk membunuh Ye Junlin. Mustahil. Jiang Yijun dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju dan memeluk Ling Tianlong dengan erat. Ini akan membunuh Ye Junlin. Maka keluarga Ye yang harus disalahkan. Tidak ada yang mampu membelinya pada saat itu. Bujukan beberapa orang menuangkan baskom berisi air dingin ke Ling Tianlong, yang membuatnya sadar. Memikirkan peringatan Ye Chen, dia hanya bisa menahannya. Tunggu saja aku, cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Ling Tianlong meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Jiang Yijun memandang Ye Junlin dengan ekspresi rumit. Secara logika, setelah memutuskan pertunangan, dia tidak akan ada hubungannya dengan Ye Junlin. Tapi dia tidak yakin. Dia bersumpah untuk membiarkan Ye Junlin melihat sisi terindahnya dan membuatnya menyesalinya. Setelah kelompok itu pergi, King Long keluar. Bos seharusnya memintaku untuk datang sekarang. Saya ingin menjadi yang teratas dalam daftar tuan muda di ibu kota. Dari awal hingga akhir, biarkan keluarga Qin tahu apa itu penyesalan. King Long jelas menahan napas. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan kesempatanmu ketika waktunya tiba. Ye Junlin tersenyum. Jiang Yijun dan rombongannya kembali ke ibu kota. Dan berita bahwa dia dan Ye Junlin memutuskan pertunangan mereka segera menyebar. Bahkan sampai ke telinga Ye Ling Tian. Kamu benar-benar membiarkan seseorang memutuskan pertunangan, benar-benar pecundang. Bagaimana aku, Ye Ling Tian, bisa memiliki darah dan daging seperti itu? Ye Ling sangat marah. Menurutku, ketidakmampuan Ye Junlin lah yang membuatnya memutuskan pertunangan. Sungguh memalukan. Meskipun dia bajingan, dia mewakili wajah keluarga Yeku. Dengan memutuskan pertunangan kali ini, kita telah menjadi bahan lelucon di ibu kota. Semua orang terlihat tidak puas. Long Aoqing berkata, memang, bahkan jika kita tidak mengatakannya, orang lain mengira dia ada hubungannya dengan keluarga Ye kita, misalnya. Wajah Ling Tianlong bengkak setelah ditampar oleh bajingan ini, tapi dia tidak berani melakukannya. Melawan, aku hanya bisa menahannya. Ketika Ye Ling Tian mendengar ini, dia segera berkata, ini tidak apa-apa, bagaimana kamu bisa membiarkan bajingan ini melakukan sesuatu di bawah panji keluarga Ye? Dengan cara ini, tidak ada orang lain berani menyentuhnya, dan dia tidak akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Ye Chen berargumen, tapi ayah, bagaimanapun juga, dia memiliki hubungan dengan keluarga Ye. Secara besar-besaran, itu adalah wajah keluarga Ye. Ye Chen menganjurkan agar tidak ada orang lain yang bisa menyentuh Ye Junlin. Jadi dia memukulinya. Panggil Ling Tianlong untuk memperingatkan. Siapa bilang dia adalah wajah keluarga Ye? Dia akan berhasil dalam tantangan itu setahun kemudian. Saat ini, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Bersambung.